Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Berhubung gue baru aja kelar nonton anime Isekai de Cheat atau Iselve, kali ini gue tertarik untuk ngebahas pendapat gue setelah nonton anime itu sampai di episode keempat. Kalau kalian nonton konten gue yang ngebahas episode 1 anime Isekai Spring 2023, gue meletakkan Isekai de Cheat di urutan ke-6 dari total 11 anime Isekai yang rilis. Tapi setelah gue nonton sampai episode keempat, sepertinya gue bakal turunin peringkat anime ini sampai setidaknya setara dengan Isekai Onisan ataupun Isekai Bocil. Nah, kenapa bisa? Kalau penasaran langsung aja, mari kita mulai. Isekai de Cheat atau Iselve adalah anime isekai dengan premis yang cukup beda dari yang lain, yaitu si MC bisa bolak-balik isekai dan dunia nyata melalui sebuah pintu yang ada di rumahnya. Dan ketika sampai di isekai, MC kita justru mendapatkan rumah gratis peninggalan dari pemilik sebelumnya, dan dia juga mendapatkan semua item yang ada di rumah itu. Selain itu, karena MC kita juga mendapatkan kekuatan layaknya game, di mana dia bisa naik level dan meningkatkan statusnya, hal ini ngebuat tubuhnya dari yang awalnya gemuk, pendek, dan super jelek, malah berubah menjadi berotot, tinggi, dan juga tampan. Kira-kira seperti itu premis dari anime ini. Cuma, meskipun premisnya beda dari kebanyakan isekai lainnya, tapi ternyata ceritanya tidak beda jauh dengan isekai pada umumnya. Malahan ya, gue merasa bukan seperti lagi baca cerita isekai Jepang dan lebih ke cerita manhwa Cina. Ada banyak hal aneh dari versi anime Isekai de Cheat, tapi sebelum gue jelasin lebih jauh, biar gue jelasin bagian yang bagus-bagusnya dulu. Jadi, kalau kalian cuma pengen dengar bagian yang bagus-bagus, saran gue dengar bagian awal aja. Menurut gue, hal yang paling bagus dari anime ini adalah gambar, atau lebih tepatnya desain karakternya, terutama desain karakter ceweknya. Gua rasa kalian semua pasti bakalan setuju kalau gua bilang semua karakter cewek di anime ini digambar dengan sangat cantik. Hal ini bisa kita lihat dari cara mereka menggambar mata karakter ceweknya yang dibuat berkilau. Walaupun gambar matanya memang tidak sebagus di Oshinoko, tapi setidaknya kita tahu kalau mereka memang niat ngebuat mata karakternya. Hal ini berbanding terbalik dengan karakter cowoknya yang mayoritas digambar biasa saja dan tidak semencolok karakter ceweknya. Jadi terlihat jelas kalau anime ini memang pengen jualan karakter cewek yang cantik dan bukan cowok yang tampan. Hal lain yang juga bagus dari anime ini adalah proses MC dari yang awalnya gemuk akhirnya menjadi kurus. Menurut gua, anime ini berhasil ngebuat gua bersimpati dengan kesulitan yang si MC hadapi ketika tubuhnya masih gemuk. Bahkan gua sampai mengingat backstory Rudeus dari Mushoku Tensei ketika dia masih hidup di dunia nyata. Cuma sayang, rasa simpati itu hanya bertahan ketika si MC masih gemuk, dan ketika si MC sudah jadi kurus, rasa simpati itu malah berubah menjadi rasa kesal. Kayaknya cuma dua bagian itu yang gua anggap bagus. Berhubung sampai di episode 4 ini, cerita isekainya masih belum terlalu banyak, jadinya gua belum tahu apakah cerita di isekainya bakalan bagus atau tidak. Nah, sekarang mari kita masuk ke bagian yang gua anggap jelek atau minimal aneh, dan ini ada banyak banget. Pertama, yang paling gua notice dari anime ini dan sekaligus yang paling mengganggu adalah visual animenya yang terlihat seperti PowerPoint slideshow. Awalnya gue nggak begitu nyadar ketika nonton episode satunya, tapi hal ini semakin terasa ketika gue lanjut nonton sampai episode 4. Rasanya anime ini penuh dengan scene yang cuma digeser-geser ruang dan juga sering banget nampilin scene yang di zoom in dan juga zoom out. Sudah kayak nonton channel YouTube gua yang isinya cuma gambar yang di zoom in, zoom out, dan digeser-geser. Hal ini akan semakin terasa kalau kalian nonton animenya di speed 2. Kalian bakal nyadar kalau anime ini kayak lagi balapan slideshow, saking seringnya mereka ngegeser gambar di anime ini. Cuma setidaknya level PowerPoint-nya tidak separah di anime Record of Ragnarok. Bukan cuma itu, kalau kalian sering nonton konten TikTok yang make lagu After Dark, kalian pasti familiar dengan tipe video yang ngeliatin gambar 2D yang terlihat seperti 3D, karena gambar objek dan backgroundnya sama-sama bergerak. Nah, hal seperti itu juga bakalan sering kalian temukan di anime ini. Jadi di saat yang bersamaan, gue seperti lagi ngeliat channel YouTube yang pakai gambar slideshow dan juga video TikTok yang make lagu After Dark. Setelah tahu kalau animenya dibuat seperti ini, gue pun sama sekali tidak heran ketika melihat adanya gambar 3D di anime ini. Karena antara mereka nggak bisa ngebuat scene tersebut dengan gambar 2D, atau mereka tidak punya cukup waktu untuk ngegambar scene tersebut. Buktinya, scene biasa aja yang cuma sekedar ngobrol harus sampai mereka geser-geser, apalagi scene pertarungan yang butuh pergerakan mulus. Jadi mau tidak mau, mereka bakalan nutupin itu dengan menggunakan gambar 3D. Apalagi, studio yang ngebuat anime ini adalah Mile Fancy, studio yang pernah ngebuat versi anime Kumodesuga. Ini juga adalah anime yang penuh dengan gambar 3D, walaupun seingat gua, versi anime Kumodesuga nggak separah Isekai de Cheat yang malah terlihat seperti PowerPoint. Hal ini bisa menjelaskan kenapa karakter cewek di Isekai de Cheat terlihat cantik banget, karena memang karakter cewek di anime Kumodesuga juga digambar secantik itu. Nah, ngomongin soal CGI atau gambar 3D-nya, untungnya sampai di episode 4, gue berani bilang kalau CGI-nya nggak jelek. Meskipun keberadaan CGI memang mengganggu pemandangan ketika lagi nonton anime, tapi setidaknya CGI-nya masih bisa diterima dan lumayan enak untuk dilihat. Setidaknya tidak sebusuk Kura-Kura Tate no Yusa ataupun Banteng di Kaminaki. Cuma tetap saja hal ini sangat disayangkan karena menurut gua, gambar di episode satunya udah kelihatan bagus tanpa adanya gambar 3D yang mencolok. Malahan gua merasa seperti lagi ngeliat Sword Art Online ketika CMC berhadapan dengan Bloody Ogre.
Tapi kalau kita berkaca dari Kumo Desuga Nanika, anime itu juga punya scene 3D yang enak dilihat. Tapi masalahnya, anime itu juga punya episode yang scene 3D-nya kelihatan ampas. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau hal yang serupa akan terjadi di versi anime Isekai Decheat juga. Masih ngomongin soal visual, di konten reaction episode 1, gua ngomong kalau warna di episode satunya ngebuat gua sakit mata, karena rasanya kontras warnanya terlalu tinggi. Tapi untungnya, masuk episode 2 ke atas, animenya sudah lebih enak untuk dilihat dan tidak lagi ngebuat gua sakit mata. Sebagai konteks, gue nonton anime ini di layar monitor 27 inci yang bisa dibilang cukup besar. Makanya gue lumayan terganggu ketika ngelihat anime dengan warna sekontras ini. Anime ini juga memiliki beberapa scene yang berulang, dan hal ini dapat kalian temukan di episode ketiga. Ketika kita diperlihatkan scene orang-orang yang lagi jalan di dalam mall, dan scene itu sempat muncul 2 kali di waktu yang berdekatan. Satu lagi yang masih ada hubungannya dengan visual, yaitu UI dari skill analisa miliknya si MC. Kalau mau dibilang, gue bukanlah tipe orang yang suka dengan anime yang menggunakan UI seperti ini. UI di anime Isekai Decheat kurang lebih sama persis seperti UI di anime Kumo Desuga Nanika, yaitu UI yang cuma nampilin tulisan tanpa adanya penjelasan secara lisan. Jadi kita sebagai penonton dipaksa untuk membaca efek dari skill ataupun item yang si MC dapatkan. Nah masalahnya, tipe UI seperti ini sangat jelek kalau ditonton oleh penonton yang tidak tahu bahasa Jepang. Jadi kita nggak akan ngerti efek dari skill atau item yang MC kita gunakan. Apalagi penjelasan efeknya biasanya panjang-panjang, sehingga sangat sulit untuk membaca semua tulisan tersebut tanpa mempause animenya. Hal ini semakin diperparah kalau misalnya kita nonton di tempat yang malas menerjemahkan semua tulisan itu. Hasilnya, kita bakalan bingung untuk memahami konteks dari scene tersebut. Contoh, ketika si MC pertama kali datang ke Isekai, tiba-tiba muncul tulisan kalau dia mendapatkan skill analisa dan juga gelar sebagai orang yang pergi ke Isekai. Nah, karena adanya tulisan Isekai di UI itu, makanya MC kita menyebut kata Isekai di scene tersebut. Nah, bayangkan kalau misalnya tulisan tadi tidak diterjemahkan, pasti bakalan banyak penonton yang bingung kenapa si MC bisa tahu kalau dia berada di Isekai. Contoh lainnya, kalau kalian nonton di B-Station, di episode 1 menit 9.54, MC kita menggunakan skill analisanya untuk membaca deskripsi pintu yang baru saja dia lewati, dan kita diperlihatkan semua tulisan ini. Nah, kalau di B-Station, tulisan yang panjang itu cuma diterjemahkan sependek ini. Ini berarti ada beberapa kalimat yang tidak diterjemahkan atau mungkin dipersingkat. Malahan di menit 10.39, tulisannya sama sekali tidak diterjemahkan. Contoh lain di menit 13.03, kita diperlihatkan si MC yang lagi megang tombak dan muncul deskripsi dari tombak itu. Kalau kalian perhatikan, scene itu hanya muncul selama 5 detik, jadi kita disuruh baca tulisan sebanyak itu kurang dari 5 detik. Tapi kalau kalian lihat baca tulisan itu, di sini tertulis kalau tombak itu bakalan balik ke pemiliknya jika dilempar. Makanya ketika si MC ngelempar tombak ke arahnya Bloody Ogre, tombak itu malah jatuh di depannya si MC. Seperti yang gue bilang tadi, kita sebagai penonton dipaksa untuk membaca semua tulisan tadi kalau mau memahami animenya lebih dalam. Buat gua, daripada nampilin UI dengan tulisan sepanjang itu, mending sekalian gak usah nampilin tulisan apa-apa dan cukup ngasih lihat nama dari item atau skill tersebut. Lalu masalah penjelasan efeknya, hal itu bisa dijelaskan melalui efek visual ataupun dialog pendek ketika MC menggunakan skill atau item tersebut. Sudah banyak kok anime yang bisa ngasih tahu penjelasan item atau skillnya tanpa perlu ngasih lihat tulisan sebanyak itu. Soalnya yang lagi kita nikmati saat ini adalah anime dan bukan novel. Kalau novel sih gue nggak masalah dikasih teks sepanjang itu, karena memang niat awal kita adalah untuk membaca. Tapi kalau anime dikasih teks sepanjang ini, malah bikin gue malas baca karena gue kepengen nonton anime dan bukan baca anime. Oke, sudah cukup ngomongin soal visual anime ini. Sekarang mari kita ngomongin soal ceritanya yang sekaligus jadi poin paling parah. Jujur ya, premis anime ini menarik, tapi sayang ceritanya terlalu biasa. Sampai di episode 4 pun, gue masih belum menemukan adanya cerita yang bisa gue sebut bagus. Malahan ya, kalau mau jujur, cerita si MC ketika lagi di dunia nyata tidak terasa seperti cerita Jepang dan lebih seperti manhwa Cina. Salah satu plot yang paling umum di manhwa Cina adalah si MC menolong orang kaya, dan orang kaya itu pun balas budi kepada si MC. Kalau dalam kasusnya Isekai Decheat, MC kita menolong perempuan random di pinggir jalan dan perempuan itu pun membalas budi si MC dengan mengajak dia pindah ke sekolah elitnya. Selain itu, manhwa Cina pun identik dengan karakter tolol yang emosian dan semua masalah di cerita itu bisa selesai dengan baku hantam. Hal ini bisa kita temukan di episode 3 dan episode 4, di mana si model cowok di episode 3 tiba-tiba muncul dan mengganggu si model cewek. Lalu MC kita mencoba menolong cewek itu, tapi si model cowok malah emosi dan memukul MC kita. Dan tentu saja masalah itu pun selesai setelah baku hantam terjadi. Lalu di episode 4, kedua adik si MC yang emosian membawa preman untuk menculik si cewek yang pernah diselamatkan. Dari sini saja kita bisa lihat seberapa tolol dua karakter ini. Menurut kalian, kira-kira apa coba yang akan terjadi jika ada orang yang melakukan penculikan secara terang-terangan di siang bolong? Ya apalagi kalau bukan ditangkap dan masuk penjara.
Dengan kata lain, dua adik tolol ini lebih memilih menculik seorang cewek karena mereka sempat dipermalukan oleh cewek tersebut daripada memikirkan masa depannya yang akan hancur karena punya catatan kriminal akibat menculik seseorang. Dan tentu saja, masalah penculikan ini bisa selesai setelah terjadi baku hantam dengan si MC. Lagi-lagi, masalah apapun solusinya baku hantam. Itu adalah ciri khas dari manhwa Cina. Nah, yang lebih geblek lagi adalah ketika si preman mencekik si adik laki-laki dan tidak ada satupun orang dewasa ataupun polisi yang bergerak untuk membantu. Jadi, kalau misalnya si MC tidak turun tangan pada saat itu, si adik laki-laki itu pasti bakalan mati dan polisi cuma nonton doang tanpa ngapa-ngapain. Dan yang lebih nggak masuk akal, katanya itu sekolah elit, tapi satpam biar 1 biji aja itu nggak ada. Katanya sekolah elit, tapi kok satpam sulit? Kalau mau dibilangnya, karakter sampingan di anime ini level tololnya sudah sama seperti semua karakter sampingan di Shadow Garden yang juga sama-sama tuli dan buta. Nah, semua ketololan dalam plot itu mengingatkan gue dengan banyak cerita manhwa yang pernah gue baca. Antara plot anime ini yang memang terlalu mainstream atau gua aja yang udah terlalu sering baca manhwa Cina. Nah, masih soal cerita, dari sekian banyak anime isekai yang pernah gua tonton sampai detik ini, tidak ada satupun anime isekai yang bisa ngebuat gua malu ketika lagi nonton. Bahkan, anime sebusuk Shinkanomi dan Isekai Cheat Magician pun masih tetap bisa gua tonton dengan normal. Tapi anehnya, gua malah malu ketika nonton episode keempat Isekai Cheat. Apalagi waktu gua ngeliat si MC ngelon preman yang bawa motor. Sumpah, gua nonton scene itu sambil tutup muka, saking malunya gua ngeliat pertarungan mereka. Dan terakhir, selain bikin malu, anime ini juga berhasil ngebuat gua gelisah. Karena baru kali ini, gua nemu anime yang MC-nya selalu diliatin sama semua orang, bahkan karakter di background pun masih tetap ngeliatin si MC. Padahal, ada banyak anime lain yang karakternya juga sama-sama menarik perhatian, tapi gua sama sekali tidak terganggu. Contoh yang paling gampang dan dekat ada di Oshinoko. Aqua kan ganteng banget tuh. Tapi tidak setiap scene harus ada orang yang ngeliatin Aqua juga kan? Nah, kayak gitu. Gua merasa bagian ini terlalu berlebihan sampai pada tahap bikin gua gelisah. Kayak dikit-dikit pasti ada scene orang yang lagi ngeliatin si MC. Jalan sedikit diliatin, keluar rumah diliatin, waktu makan krepes diliatin, waktu makan di kantin juga diliatin. Sumpah, gelisah gua nontonnya, Pak. Rasanya tuh kayak orang narsis yang ngebuat cerita anime ini, sampai-sampai dia pengen jadi pusat perhatian dan dilihatin oleh banyak orang. Nah, itu tadi pendapat gue setelah nonton 4 episode pertama Isekai Cheat. Kalau begini terus, gue sih pesimis ya. Isekai Cheat bisa dapat peringkat yang lebih tinggi di list Isekai Spring nanti. Malahan, anime ini bisa saja turun ke peringkat yang jauh lebih bawah. Kalau menurut kalian gimana? Apa pendapat kalian soal 4 episode pertama Isekai Cheat? Apa kalian sama seperti gue yang merasa kalau anime ini seperti PowerPoint? Dan apakah kalian juga merasa malu ketika nonton episode keempatnya? Atau justru kalian malah suka dengan anime seperti ini? Coba komen di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.